Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Temanya enggak kelihatan itu. Yang mulia segenap para alim ulama, para habaib, para guru yang insyaallah kita doakan bersama para guru-guru kita, para habaib kita senantiasa diberikan sehat wal afiyah. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, serta ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Segenap jamaah dan terkhusus sahibul majlis, abang saya Bang Muqaddam Nagib beserta istri dan keluarga, dan segenap keluarga besar Majelis Ta'lim Nur Asyibiyani yang udah tenar dari dunia sampai akhirat, dan segenap jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang insyaallah kumpul dan hadir kita dalam rangka memenuhi undangan daripada Rasulullah SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umat Rasulullah dan kita selalu senantiasa mendapatkan syafaatul uzmah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Saya makmuman saja bahwa hari ini tepatnya tanggal 20 Oktober 2024, mudah-mudahan di hari yang cerah ini kita semua mendapatkan keberkahan, cucuran, limpahan rahmat, taufik dan hidayah, serta kita semua yang hadir di sini terus mengikuti langkah-langkah, ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bicara maulid beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya hari ini, pangkatnya lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan. Beliau Rasul yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Beliau Rasul yang sudah dijamin oleh Allah dihindarkan dari api neraka. Bahkan dosa-dosa beliau yang lalu yang akan datang semuanya dihapus oleh Allah. Maka kemuliaan beliau Rasul ketika diucapkan dan dibicarakan, bahkan kita ceritakan kisah-kisah beliau, tidak akan habis kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji, beliau mengutip dalam salah satu karangan beliau yang sering kita baca di rawi, beliau bilang, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Beliau Rasul itu orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya pemalu, Bang. Mana buktinya? Pernah satu hari Rasulullah lagi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah rusak. Angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Nabi, kelihatan oleh orang dari bawah betisnya Rasulullah. Rasulullah langsung turun dari atas Ka'bah, malu, mukanya pucat. Kenapa? Karena betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis, tibang
Orang sekarang urat malu bang, mohon maaf udah banyak yang putus. Ya Allah, udah tua nenek-nenek naik motor Mio pakai celana wahai nongkrong di BKT. Ya ilaha illallah, jok kepot kencang banget. Wah, pakai kirain knalpot racing kulit ketiup angin. Ya Allah, malu-maluin aja. Perempuan sekarang ketek ngablak, pakaian rambut merah kayak Belanda jonggol. Kaos ya ilaha illallah ke atas kagak, ke bawah kagak. Orang bule resep bening-bening kita ngelihat di Lombok di pantai. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Ya bocah kampung udah hitam burik, masya Allah digaruk ngebul. Mama cewek disuruh pakai jilbab, jagain kita nih kesian orang laki. Amalan banyak hilang amalan kita bang, gara-gara yang begituan. Kita dikatain dasar buaya darat, buaya darat. Lalu lobangnya. Masya Allah, Rasulullah betisnya kelihatan malu. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Tapi Nabi enggak sombong sama sekali. Model kita kan lain. Pangkat baru tibang jadi bini RT, tengik banget lagu. Ya Allah, baru kaya dikit udah sombong. Mentang-mentang kaya jalan, gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Ya Allah, kita pangkat baru dikit kaya aja belagu banget. Mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok. Jabatan tinggi dikit belagu banget. Mentang-mentang ada bintangnya 3 di pundak, bintang 4 sepret. Ada bintang kaleng pakai dibanggain, bintang kaleng di pundak bang, kirain bintang di langit. Bintang kaleng belagu banget pakai nembak-nembakin orang. Najong banget dah. Jangan sombong sama bintang 4, bintang 5, yang sombong bintang 7 biar keliengan tuh sekaligus. Iya bu, iya bang, lah iya jangan sombong lah tibang bintang di kaleng pakai belagu banget. Sombong bener. Pangkat yang paling tinggi itu pensiun, kagak ada lagi udah. Bener. Titel yang paling tinggi almarhum, nggak ada lagi udah. Apa yang mau disombongin kita? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa kita. Lahir ke dunia telanjang bang. Lahir ke dunia dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dibagi dikasih sama orang. Baju dipakai nama orang. Apa yang mesti disombongin? Dia najong dah. Apa yang mau disombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ya Allah. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Ya ilaha illallah. Disindir kita tuh. Makanya jangan sombong. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Anggota tubuh yang paling terhormat pala nih bang. Nih pala anggota tubuh paling terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan? Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Nggak ada. Pala kita anggota tubuh paling terhormat. Tapi ketika sholat lagi sujud, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Ayo perhatiin, pala kita lebih rendah daripada kaki. Sama tuh pala sama kaki. Bahkan lebih tinggian pantat daripada pala kita. Apa yang mesti disombongin? Disebut kaya, ada yang miskin. Enggak mungkin disebut kaya kalau enggak ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat takkan ada pembangunan. Itu bang, jangan sombong. Apalagi kalau ada orang kaya, duitnya banyak, dia pelit, dia sombong, ntar juga habis duitnya dimakan berdokter. Iyalah, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak di atas balai, jadi kembang balai, mati kagak, hidup kagak. Makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pagi-pagi mana kan 7:30, iya kan, dorong pakai kursi roda 8:30, masukin lagi, besok jemur lagi. Anak lagi jemur lupa ngangkat, main game aja. Ya ilaha illallah, 11:30 baru ingat, ya Allah bapak belum diangkat. Syukurin babanya kering kok kaku.
Nih makanya kalau orang kaya aja pelit-pelit sombong. Makanya nih kita pentingnya yang orang kaya berbagi sama yang susah, bener. Nah iya, Nabi udah jelasin sendiri tuh kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang yang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin tuh doanya Nabi luar biasa buat orang miskin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya dengan orang miskin, beliau berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Ini doanya Nabi, Bang. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah baca doa begitu? Agak dah. Kita nggak pakai doa begitu, memang udah turunan susah, Bang. Engkong miskin, bapak miskin, lah jatuh di anak keblangsak pisan kita. Ya kan, ya lengket banget miskin sama kita. Bu, lo pengen buat kaya, akhirnya jalan pintas, gini ya suruh jagain lilin. Dia ngayap tengah malam, ada tembok Jakosed, ada tembok Jakosed. Lah tembok kalau udah diaci mendingan lah, baru dikamprot doang. Jakosed aja pantatnya bakrak, Bang. Syukurin. Wow, lilin goyang. Ya Allah, pengen maksa kaya. Makanya Nabi mau orang miskin demen tuh, duduk bareng sama orang susah. Sampai-sampai Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Bila orang kaya yang undang teragak-ragag. Banyak kan begitu di kampung, Bang. Ada orang kaya yang undang nih, buru-buru datang deh tuh. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil, gak kelar-kelar sampai 1000 dibaca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk, la ilaha illallah ma'amat, la ilaha illallah ma'amat. Makannya enak-enak. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar udah, la kelar ya. Ya orang dilihat, pasti dipikirin besoknya kuntet ini mah paling juga telur ayam negeri mah bihun begitu kata dia. Ya Allah, jangan begitu. Nih Nabi Masya Allah luar biasa, dihina Rasulullah, dibully, dikatain, bahkan dicaci maki, diteror mentalnya, bahkan mau dibunuh, tapi Rasulullah nggak pernah balas semua cacian makian mereka orang-orang kafir Quraisy. Satu hari Rasulullah pernah lagi jalan ke masjid, diludahin dari atas masjid, dari atas rumah, langsung Nabi ngiat ngatas, ya Allah diludahin, senyum beliau Rasul. Lewat lagi besok diludahin, senyum lagi Nabi, tetap menebar senyum. Besok ketiga harinya lewat, masih diludahin Rasulullah, nggak pernah marah, tetap Rasulullah senyum, dilempar dengan senyuman. Masya Allah. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin, Bang. Nabi yang pertama tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa. Saya lewat sini biasanya kan udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin saya. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Wah panas dingin meriang gigil. Wah pulang Nabi ngambil makanan, nengokin ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin luar biasa. Sampai depan pintu rumah, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah Bang di atas balai, lagi kekurub, lagi ngerinti aja dia. Mana dipopolin banyak banget. Meriang dia. Habis vaksin kali ya. Kena Sinovac kegasian. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan kaget. Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah, ngomong itu abang, apa yang diucapkan? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi saya banyak. Dia koalisi. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak Rasulullah. Enggak nemu udah model begini. Kalau kita diludahin begitu Bang, gue sih gue ongso kemana aja, gue ongso, gue pleter, lu nyampe mana ya, lu gue oyok-oyok. Kemuliaan akhlak Nabi.
Diludain gak marah, ditimpukin lagi ceramah, ditimpukin pakai batu, disambit pakai kotoran onta. Nabi lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Bang, Rasulullah marah? Enggak marah. Ternyata yang marah sakit hati banget adalah malaikat Jibril. Kagak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah, nyamperin Rasulullah. Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Begitu kira-kira. Ini perkiraan saya. Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Emang apa sih, Mat? Ini kalau bahasa kita begitu orang Betawi. Bahasa kita begitu. Emang apa? Dikasih tawaran gak mau. Jangan dong Jibril, sabar. Saya akan dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini anaknya saya, bapaknya saya ceramain gak beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu ninggang di anaknya beriman Jibril. Jibril kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir tuh bocah, udah tibanin aja. Jangan Jibril, anaknya nggak beriman, saya tungguin ntar cucunya, siapa tahu cucunya beriman Jibril. Sabarnya luar biasa Nabi kita. Mau apa sekarang kau Muhammad? Izinkan saya mau doain aja yang nimpukin. Didoain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Rasulullah luar biasa ditimpukin, yang nimpukin didoain sama Nabi, nggak balas dendam. Kalau model saya digituin, wah lain urusan bang. Model kita mah nih, umpama nih, ini direkam nih, ini live streaming kan, ini direkam nih, jadi potong nih videonya, tadi potong jadi viral nih, ya nggak? Jangan. Biasanya warga plus 62 emang begitu rese, ya kan, netizennya para dia. Nah ini umpama nih tidak lagi ceramah nih, air nyampe kan tuh. Nah iya, ini baru ini ya bertamu, ada bangku nggak ada meja, baru ini bertamu begini ya, nggak apa-apa udah biarin di situ. Bangkunya doang gede, mejanya nggak ada ini. Wah ya Allah, Bang Mukodam ya Allah, iya berarti adanya saya berarti Mukodam, dia Mukodam ya, Mukomdak ada lagi, Komdak Kodim. Ngapa pertama lu Bang? Masya Allah, kalau model saya digituin, tilek nih lagi ceramah nih, diumpama ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya, datang Jibril ngasih tawaran, tilek, umpama ini mah, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Buat tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, wah, mampusin aja semua. Itu mah kalau saya. Ya Allah, Nabi mah kagak, pemurah hatinya Nabi luar biasa Bang. Maka ini hari kemuliaan akhlak Rasulullah, udah dibaca semuanya riwayat sejarah. Ini anak-anak hadroh, teman-teman hadroh, Masya Allah luar biasa. Terus istiqomah tong main hadroh, istiqomah Bang main hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban Rasulullah hadir di tengah-tengah kita Bang. Nabi hadir diiringi dengan wangi-wangian bukhur gahru, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Tim hadroh sambil khusyuk, yang megang buah cetabu kencang buat ciputat ciledug, luar biasa anak hadroh, mantul dah pokoknya. Kalau ada emak-emak punya anak perawan didemenin anak hadroh, kasih aja Bu, nih saya mesen aja. Iyalah, pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek sedikit langsung digampar sama dia. Wow, hati-hati, kapalan semua telapak tangannya, melintir ukuran ditabuk sama anak hadroh. Nih syiarnya luar biasa, Masya Allah. Ya, ada guru Bib, salaman dulu Bib, Masya Allah. Ya Allah jatuh nih, ya Allah Bib, ya Allah Bib, sehat, ahlan, Masya Allah, ya Habib, Masya Allah, doain Bib ya, biar gemuk, doain, Masya Allah, ya maafin, ya Allah Bib, ya Allah, ya berkah, ya Allah, Masya Allah Bib, ya kalau gemuk bukan hati lah jadi toleh. Ya Bib, ya banyak batu udah, pokoknya kita masuk kemari ke Sandung Habib udah banyak batu, pokoknya berkah banget.
Habib mau pulang apa mau kemana? Oh balik nih, titi DJ Habib. Ya Allah, tile-tile di jalan. Ya Masya Allah, Insya Allah kasih jalan. Beseknya Bang Mukodam, parcel, takutnya lupa ya. Ya ada terus Bang ya. Salaman Bang, nyari berkah, bolak-balik ya, fotokopi. Ya. Terus nungguin Habib dulu balik. Parkiran Bang mobil. Udah panitia. Udah. Amplopnya udah. Ya orang ngingetin takut kelupaan. Ya Allah enak ya mah. Bang Mukodam vokalis suaranya enak dia. Masya Allah. Ya el corona lain lah. Ya Mak ya. Terus ini ya Allah luar biasa syiar Islam dulu begitu luar biasa Bang. Masuk Rabiul Awal di mana-mana sekarang luar biasa. Masjid musola bikin maulid, majelis taklim bikin maulid, kantor-kantor pada bikin maulid, instansi pemerintah bikin maulid, sekolah-sekolahan yayasan bikin maulid, sampai pasar-pasar di mana sekarang bikin maulid. Luar biasa. Belum lama pasar Waru, pasar si Jengkol, semuanya tuh ngundang saya. Maulid, para pedagang baca selawat semua yang tukang dagang bikin maulid. Sore-sore di rumah-rumah nyetel MP3 selawatan, masuk ke medsos TikTok isinya selawat semua. Masya Allah, capcut apalagi Bang. Udah isinya selawat semua, udah sampai status WA kita semua. Ya Allah ta'ala al-badru alaina. Luar biasa syiar Islam, selawat yang digaungkan di mana-mana. Tukang dagang apalagi, yang tadinya tukang tahu bulat tuh masuk ke kampung-kampung, biasanya kan ke ganggang dia tahu bulat digoreng dadakan 500-an wow begitu tuh dia tuh ganti pakai lagu-lagu selawat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Tahu bulat, nenek yang agak dari doyan tahu bulat jadi beli. Enak juga tong lo jualan pakai lagu selawat begini, gue demen nih, gue beli dah. Dia beli Bang, nampaknya tahu sendiri kan nenek udah pada metik giginya nggak ada kan. Orang dia taruh di mulut tuh tahu bulat. Ya Allah, joper-oper doang, kiri kanan ya elah ilallah, di kolom-kolom doang itu tahu bulat. Cucunya negor, telan lah nek, telan. Wah kalau udah nenek agak hancur-hancur itu melar aja, membalmu digigitin sama dia. Masya Allah, luar biasa syiar Islam. Maka ini kita pertahankan budaya ini semuanya. Kecintaan kita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan akhlaknya sudah dibaca di rawi. Bahkan beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya hari ini, kecintaan terhadap umatnya luar biasa, kecintaan terhadap kita semua luar biasa, dari dunia sampai akhirat sayang. Maka beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijulukin sebagai apa? Azkal azkiya. Rasulullah dijuluki Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Karena nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Luar biasa Rasulullah. Rasul belum lahir tapi ceritanya udah ada. Di rawi sering kita baca, an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Sallu alaihi. Rokok itu ya. Masya Allah Bang. Kenapa dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum ada, ceritanya udah ada. Mana buktinya? Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua Bang. Maka kitab Taurat yang dia hafal semua nih diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Ato.
Kalau bahasa kita begini, tok lu pelajarin kitab Taurat ya sampai khatam total, illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata, bocah dulu mak. Kalau kata bapaknya simpen, kalau kata bapaknya jangan, dengar kata bocah mah. Anak dulu nih, saya bocah dulu mah dipelototin sama orang tua, takut bang, nunduk dulu mah. Wah, bocah sekarang nih, wah, jangankan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu bang, tuh bocah sekarang. Beda. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal, kotak dibuka sama si Ato yang namanya itu anaknya, dibuka, ternyata yang selembar dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Alhamdulillah, cerita sama kenyataan sama, enggak meleset acan-acan, prediksinya pokoknya tepat dan Nabi mah. Kalau kita kan prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak lagi ngagul aja bininya bunting 9 bulan, ngomong masa apa aja. Lu liatin nih bini gua nih, kalau beranak ntar pasti anak gua keluar nih kulitnya putih bersih dah, emak bapaknya putih, pas keluar lutung hitam, bininya ngidamnya ngiat orang negro, klimis banget. Ya Allah, kayak kue bugis ketan hitam. Masya Allah, prediksinya meleset. Nabi cerita sama kenyataan sama. Rasulullah lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud, beliau mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya khair, Masya Allah, titi DJ. Ya, bil gulub, Masya Allah. Kasih jalan, awas, minggir, kasih jalan. Ya, salaman. Atu, udah pada pulang, berarti tandanya kita mau habis nih waktu dah. Ya, terus baju berapa? Baju 2 jam lagi, tanggung bang, sampai mati aja. Banyak penceramah yang udah dimatiin kali di sini. Nabi luar biasa, beliau lahir dalam keadaan sujud. Rasulullah, beliau mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang, bayi baru lahir bisa ngomong, luar biasa. Kalau sekarang ada bayi lahir bisa ngomong, geger viral sedunia bang. Kenapa? Beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebut Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan apa? Azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Manusia yang bersih di antara yang bersih. Kalau kita kan beda, kemana-mana nih bawa kotoran bang. Di perut ini banyak kotoran ibu, kemana aja kita bawa, jalan-jalan ke pasar, kemana aja kotoran di perut kita ngikut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air di pinggir kali, bukan hilang itu bang, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat nengok ke belakang. Rasulullah bilang gini, kata sahabat, ya Rasul jangan kemana-mana, buang airnya sini aja ya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Kalau Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski watibi, Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot, langsung jatuh, meleset, lain sama kita. Laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Maka beliau Siti Aisyah, istri beliau luar biasa. Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilapin diciumin sama Siti Aisyah, wangi. Makanya ibu-ibu nih dengerin yang belaga-belaga budak, kalau pengen bakti sama laki, kalau pengen bakti sama laki begitu. Laki pulang dari mana-mana nih, ya kan, apalagi habis macul po, wah lu gentak aja sini bang, minyak misik bang, minyak kasturi bang, lu lapin, baru endus, rasain bau perengus-perengus dah. Makan pencarian lu po,
Nih Masya Allah, Nabi azkal azkia, luar biasa kemuliaannya, enggak diragukan lagi. Bahkan Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, ya Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Peringatan Maulid siang ini, ayo sama-sama kita pengen memperbaharui akhlak kita. Akhlak kepada siapa? Berakhlak kepada Allah. Perbaiki ibadah. Ibadah bisa benar, ayo syiarkan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Majelis taklim Nur As-Sibyani ini di sini dibentuk ada. Ayo kita rame-rame luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kenapa? Karena orang ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Kalau udah di bedong lagi sama amil, habis sudah. Mujur ngalor, kaku, habis sudah. Amil yang bedong. Makanya jangan macem-macem sama amil. Siapapun yang dipegang amil pasti mati. Ngeri kita sama amil. Saya sering ngobrol sama Amil tuh yang tukang mandiin orang mati. Mil, lu kalau ada yang mati emang itu ada firasat apa ada petunjuk gitu ya? Lu dikasih isyarat gitu. Ada kadang-kadang guru kata dia gitu. Tuh kalau malam kadang-kadang ada yang lewat mimpi. Mimpi apa? Ngimpin itu orang yang mati datang katanya dalam mimpi. Besoknya dapat 2 hari mati. Begitu tuh isyaratnya katanya. Bener, tanya Amil loh itu. Itu mah cerita Amil. Ada yang kurung batang goyang-goyang aja tuh ya, punya letak-letak itu tandanya besok ada nih katanya korban. Begitu. Yang lebih akurat maka kata dia asal ada burung itu akurat banget tuh katanya, itu burung gituan. Wah, pokoknya asal ada burung gituan dalam hati saya udah ngomong tadi, wah ada job nih gitu. Tuh Masya Allah luar biasa Amil tahu dia. Deh pas burung bunyi dari malam ditungguin di masjid, kagak ada pengumuman di masjid, kagak ada yang informasi di musola. Pas sore bininya yang mati. Dia lagi nungguin job lain, bininya yang mati. Ya Allah, Masya Allah Pak, ngeri kita. Ayo mumpung masih sehat, ada kesempatan rame-rame kita pengajian datengin. Kalau kita ngomongin repot, siapa juga repot. Pak Ustadz repot banget, saya ini pengen ngaji gabung sama orang-orang teman-teman lain. Bang, ngomongin repot, siapa juga repot. Kita semua orang sibuk, apalagi orang sekarang. Dari muda kerja udah repot, udah punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Kita ngaji disuruh datang rame-rame, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat-nasihatnya. Duduknya kita di majelis ilmu, yakin namanya duduk di raudhah min riyadil jannah. Datang aja udah ke majelis ilmu, ikutin guru kita. Guru bawa kitab, kita ngikut bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja udah, ngikutin guru. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah tutup, masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Tuh temen nyolek, halaman berapa bang? Boleh kebet doang ini. Datang aja, duduk begitu, dosa dirontogin, diusek, dihapus, ditipek, digebek dosa kita. Ngaji begini pahalanya gede luar biasa. Ilmu dapat, ibadah jadi bener. Orang sekarang sama ngaji rada-rada baget, kumpul di pengajian ada kagak mau. Sekarang udah zaman instan, zaman modern, ketik aja di Google apa aja juga nemu. Artinya ngajinya pakai internet doang. Makanya akal-akalan selalu dikedepanin. Agama dikaitin dengan akalnya, kalau nyambung dengan akalnya diikutin, yang nggak nyambung nggak diikutin. Maka banyak orang sekarang bikin pertanyaan yang kagak-kagak, yang akal-akalan doang. Maka ketika ditanya masalah akal-akalan, jawablah pakai akal-akalan. Pak Ustadz saya lagi sholat terus kentut, batal nggak Pak Ustadz? Batal dong Pak Ul. Lu nanya yang bener lu, ngetes apa nanya ini? Terus ya udah batal, saya mau sholat lagi Pak Ustadz. Terus kira-kira wudhu lagi nggak? Lah wudhu udah batal, lu bagaimana sih? Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh. Tuh nanyanya banyak bang. Itu dia Pak Ustadz, nggak masuk akal. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini ada yang nanya model begitu. Jangan dijawab, balikin ke dia nanya. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab. Muka Ustadz. Nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Nanya yang kagak-kagak aja. Nih sekarang banyak orang akal-akalan.
Bagaimana kita kasih jawaban yang benar sementara pertanyaan lu salah? Banyak yang model begitu. Saya ngirim Fatihah Pak Ustadz buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah saya sampai? Jangan dijawab bang, balik nanya ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Gitu. Kemarin tadi saya kirim, nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya kagak lah, masa Fatihah balik pulang. Kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lu ngirimnya kagak pakai ongkir sih. Kalau nggak percaya lu mati dulu lalu kirim kagak balik-balik. Ya kan, berarti kan nyampe. Kalau nggak nyampe lu mati, dan ntar di atas kuburan gue bacain Fatihah. Kalau nggak nyampe lu miss call. Saya kata gitu bang. Akal-akalan aja udah. Kenapa? Karena jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, Excel, apalagi Tri, jarang nyambung. Apalagi Teduh, udah kagak bisa. Tri menyambung sayur asem jengkol nyambung ke situ tuh. Iyalah, kita yang punya handphone aja ada WA, ada paketannya, kita bisa video call. Artinya apa? Itu handphone bikinan manusia, apalagi Fatihah langsung yang produknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kepengen ngaji kumpul terus. Mudah-mudahan kita istiqomah. Bukan ngajak tapi kita sama-sama bareng-bareng, kita bukan nyuruh tapi ngajak. Ayo, berarti kalau ngajak bareng-bareng, kita bareng-bareng jadi orang soleh, bareng-bareng jadi orang yang benar, insya Allah kita dijadikan oleh Allah orang yang terus istiqomah, yang duduk di majelis ilmu, dosa diangkat, pahalanya begitu besar, dicatat oleh Allah sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah kita boro-boro sholat 1000 rakaat. Terawih aja niat jadwal imam, malam ini imamnya dia lama pindah kita terawih, apalagi yang 1000 pahalanya luar biasa. Jalannya kita, langkah kita dari rumah menuju majelis ilmu, Allah permudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bisa benar lantaran ilmu. Kenapa? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini, yang di ujung sono kedengeran karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Teknologi, sound system. Nih, abang soundman luar biasa dari ujung ke ujung. Ini pakai ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Cek sound Bapak Ibu yang di sono kedengeran enggak? Enggak, berarti kedengeran. Karena dia nyaut. Kan PA itu ya. Iya bang, saya pernah ngecek sound di lapangan, yang di sana kedengeran gak bang? Enggak, berarti kedengeran. Panjul lalu nyaut. Tuh Masya Allah, ilmu bikin mudah. Yang hari ini terjadi di Amerika bisa kita tahu lewat televisi, lewat internet. Ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Tahun 60, 50 engkong saya berangkat haji. Itu 6 bulan ke Mekah bang, naik kapal laut doang. 6 bulan pergi haji ke Mekah. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidup mudah, seni bikin hidup indah. Orang ada seninya, hidupnya nggak kaku. Buktinya Bang Mukodam tuh enak-enak aja, enjoy dia rombongan El Corona. Kenapa? Karena hidupnya pakai seni. Seni itu indah. Baca Quran pakai seni, enak. Seni tilawah, kori-koriah yang baca. Lagunya Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Luar biasa. Bang Mukodam, wow, kalau lagi mawal dia manggung. Marartu ala diyara diyaran layla. Ya ilah ilallah, enak banget suaranya, khas banget. Bu ilah, yuhibbul qatal min ghairi munami. Bu ilah enak bener dia. Wah lah enak. Wah, mantap dah suaranya. Apalagi besok dirilis lagu baru nih yang tentang milikku 2. Kemarin milik 1, milikku, sekarang milikku 2. Enak nih. Udah lagunya. Ya ilah enak bener dah. Ntar dah nih kita joget di sini. Lah seni loh bikin hidup indah lah. Ada seninya mah. Orang kalau hidup agak ada seninya jadi kaku. Saya mah kalau punya temen serius-serius banget saya kagak temenin. Iyalah ngapain serius banget hidup, bola pakai udang-udang sorban nyengser, udang-udang eban Vespa, tasbih dipegang mana-mana. Ada teman saya begitu, jalan keliling asal ada cewek jenunduk. Astagfirullahaladzim. Ya PA lo. Iyalah hidup mau orang mau cewek lewat biarin, antepin aja nih banget, serius-serius banget. Makanya kita nemenin yang serius-serius. Seni bikin hidup indah, seni bikin hidup indah lah. Baca Quran pakai seni indah, baca sholawat pakai seni, seni hadroh, seni marawis, seni ketimpring rebana lah, itu kan seni. Coba baca sholawat kencang doang kagak ada lagu-lagunya.
Maka toa pakai son, salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, orang enak. Kalau pakai hadro kan salatullah, salamullah, dihayatin, ala toha, rasulillah, indah. Kenapa? Seni. Adzan di masjid. Kalau nggak ada lagunya kaku bang, kaget orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa pakai seni. Pakai lagu Nahawan Bayati kan enak. Jangan pakai lagu dangdut, jangan. Hayalah sholat, hayalah sholat, hayalah falah, hayalah falah, Allahu Akbar. Kan itu dia. Kurang indah. Kenapa? Beda lagu. Masya Allah, keindahan semuanya. Maka hari ini kita kumpul di sini dengan ilmu hidup jadi mudah, seni hidup jadi indah, agama bikin hidup jadi terarah. Luar biasa. Kenapa? Karena Islam adalah agama. Agama itu aturan. Kalau berarti kita Muslim harus ngikutin aturan yang ada dalam Islam. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik ada dalam Islam. Semua ajaran yang kecil-kecil ada dalam Islam. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin, doanya ada, adab akhlaknya diajarin, beri salam dulu kalau masuk ke rumah. Masuk kamar mandi ada adabnya, masuk kaki kiri keluar kaki kanan, doanya perlu dibaca. Makan mau minum, selesai makan selesai minum, doanya ada. Yang kecil-kecil semua diatur. Adab akhlaknya makan ada diatur. Kalau makan satu nampan bertiga, adabnya dipakai. Apa Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Ini adab makan bareng satu nampan. Yang kedua, lagi makan bareng begitu jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Nih anak majelis loh, lah makan bareng muka teman kita liatin aja, orang kesinggung, hatinya ngomong lapar buat gua kayaknya nih, itu diliatin aja tuh. Ada pakai. Yang ketiga, kamang jatah kita bagian di pojokan situ, rawatin di situ aja udah, maju mundur situ aja udah. Emang kambing tengah-tengah seplongkor, tengah-tengah udah taruh tengah, jangan diseret sono seret kemari. Nah iya, itu pakai adab. Udah bareng situ aja, rawatin maju mundur, jangan di atas teman kita korek-korek longsor. Ada adabnya semua. Mau tidur bangun tidur, doanya ada, adab akhlaknya diajarin kita, bener kan? Tidur sama bini sama laki ada adabnya, ada doanya, cuman jarang kebaca. Ada semua doa-doanya diajarin. Sampai lagi kumpul bareng kita diajarin adabnya. Kumpul bareng sama temen, lagi seru-serunya ngobrol, kentut itu kita dengar suara kentut nih, pret. Yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai segitunya Islam ngajarin. Maka kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem aja, jangan ribut, rasain aja, silent aja, silent. Iya, ini kadang-kadang aneh, siapa nih kentut? Lu ya, enak aja, lu kali rame udah aja main salah-salahan, antepin aja. Sampai kentut Islam ngajarin, bab kentut ada di fikih. Nggak ada agama yang lain bang ngajarin bab kentut-kentut, nggak ada. Ajaran nyampe kentut-kentut aja semua adarannya. Wah, Islam 4 jenis kentut dalam fikih. Suaranya gede, baunya kurang, menang suara ada. Yang kedua, suaranya nggak ada, baunya luar biasa, tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga, yang keluar terpaksa ada bang, tahu udah tahan keluar tiut, nah itu ada tuh yang model begitu. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau Pak Ustadz? Karena habis kentut ada yang nyusul. Ya, yang nyusulnya ini yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itulah bahasa Mandarinnya, ampasnya nyusul. Mudah-mudahan kita semua terus ngaji istiqomah. Salah satu pengajian di sini ada Nur As-Sibyani. Insya Allah banyak guru-guru kita, para ulama, habaib kita, kumpul bareng almar'u ma'aman ahabba. Kita bakal dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita kumpul bareng sama guru kita, di akhirat kumpul kita bareng sama guru-guru kita. Yang punya guru kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa sono. Ayo dah, guru dipanggil duluan sama malaikat. Guru, buruan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Tadi malaikat, murid saya belum nyampe dari Pondok Bambu. Udah kali duluan ke surga, kata malaikat. Dilihat ke surga, kagak ada. Guru protes, malaikat mana murid saya? Katanya ke surga. Saya lihat kagak ada, saya longok, saya implang kagak ada. Waduh, maafin guru, tempat cuma 2, kalau nggak surga neraka. Coba cek ke neraka kali mampir. Guru bela-belain ngecek muridnya ke neraka. Baru nyampe depan pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru,
guru. Dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Bagaimana mengenalinya? Tapi guru penasaran, dicoker-coker, korek-korek sama guru, dikenalin lah. Lu Sin, lu ngapa di sini Sin? Ya, lu kan ngaji sama gua Sin. Ngaji guru, pulang ngaji guru, saya mau ngomongin mulu. Nih, nyangkut beda tuh sama guru. Jangan sembarangan mandang wajah guru kita ibadah. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya bukan di jalanan, bukan di angkot, tapi di majelis taklim. Memandang wajah guru kita dapat pahala ibadah, Bang. Ya Allah, kenapa? Karena guru kita memandang wajah gurunya, gurunya memandang wajah gurunya lagi, gurunya punya guru memandang wajah gurunya lagi, gurunya punya guru memandang wajah gurunya sampai ke gurunya juga punya guru lagi memandang wajah gurunya lagi, gurunya punya guru nih memandang lagi ke gurunya lagi, gurunya guru kita memandang ke gurunya sampai ke gurunya lagi memandang lagi ke gurunya ke gurunya lagi sampai ke tabiin sampai ke sahabat sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, istiqomah. Majelis Taklim Nur As-Sibyani pimpinan Bang Muqaddam insya Allah terus istiqomah, panjang umurnya, ngaji terus, ngaji lagi, ngaji terus, ngaji lagi, udah pokoknya selalu ngaji. Insya Allah umurnya panjang Majelis Taklim Nur As-Sibyani sampai kiamat kurang seminggu insya Allah baru tutup. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Ntar ada guru kita yang doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak orang, banyak kesalahan. Dia bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.